putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, kita kali ini jumpa lagi ya di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Tentunya ya kita akan nongkrong bareng lagi, belajar bareng lagi tentang permasalahan yang dialami sekian banyak gadget. Nah kebetulan kali ini kita kedatangan paket dari subscriber yang pengirimnya yaitu Mas Ilham Kois. Ini alamatnya dari Perum Mediterania 2 Blok I 5-07 Gang Wijaya Kusuma, Tangerang, Banten ya. Kesimpulannya ini paket dari Tangerang, dari Sukamulya Cikupa, Tangerang, Banten ya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak buat Mas Ilham Kois yang dari Tangerang, Banten, dari Kecamatan Cikupa, Sukamulya Cikupa ya. Mudah-mudahan kita semua itu selalu diberi kesehatan walafiat dan juga diberi kelancaran segala urusan karir, aktivitas panjang hari dan sepanjang waktu. Kita unboxing dulu ya. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti halnya kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Ini korannya koran bahasa dewa semua ini Mas Ilham ini. Wow. Oke sobat, ini dia ya isi daripada paketan Mas Ilham yang dari Sukamulya Cikupa, Tangerang, Banten ini. Untuk bungkusnya sih di sini tercantumnya Y50 ya. Dari produknya Pipo. Kira-kira isinya benar Y50 atau hanya bungkusnya aja ini. Karena kalau di WA bukan Pipo Y50 ini. Ya, kita coba aja ini ya. Cek dulu, kita buka dulu. Nah, ini dia yang menjadi sasaran kita ya. Wow. Ternyata kalau diraba-raba di terawang isinya tidak sesuai dengan bungkus ya. Dan saya yakin untuk viewer MTC tidak asing untuk isinya ini adalah Note 9. Oke, jadi ternyata ini hanya bungkus luarnya aja untuk Pipo Y50 nya. Fakta yang ada ternyata isinya itu adalah Xiaomi Note 9. Untuk SIM tray-nya sudah tidak ada, kemungkinan beliau simpan. Jadi kita kedatangan tamu lama lagi ini sobat ya. Note 9 lagi dan Note 9 lagi. Nah kebetulan saat barang ini kita terima, seperti yang kita lihat ya, saat barang kita terima ini sudah ada retakan ya di bagian LCD nya ini sudah retak ya. Nah kalau begitu selanjutnya kita akan coba cek apa sih yang menjadi keluhan dari subscriber kita ini, dari Mas Ilham ini, kenapa handphonenya dikirim ke MTC. Sekarang kita akan coba nyalakan handphonenya. Kita tekan tombol power. Oke, handphonenya nyala. Oh, jadi nyala, muncul logo Redmi, kemudian mati lagi. Dan ini matinya sekali ya, bukan mati hidup. Jadi kalau kita nyalakan ya tanpa charger ini ya, tanpa dihubungkan ke USB cas, itu muncul logo Redmi, kemudian dalam jeda waktu hanya 1-2 detik itu mati lagi, dan matinya juga sekali. Nah ini adalah salah satu ciri kerusakan pada IC sinyal, yaitu IC RF atau IC PA. Sekarang kita akan coba hubungkan ke USB cas. Kita perhatikan ya baik-baik respon dan juga konsumsi arus yang didapat saat kita hubungkan ke USB cas. Oke, di detik-detik awal ini konsumsi arusnya stabil,
di atas 1 ampere, bahkan sempat menyentuh di angka 2,2 ampere, kemudian turun drastis, kadang 0,6, kadang juga 0,1. Dan kalau kita perhatikan untuk handphonenya sendiri secara otomatis itu restart terus menerus, mati hidup terus menerus dengan jeda waktu 1-2 detik, mati hidup seperti ini ya. Nah, ini adalah ciri yang kedua, kerusakan tetap masih pada IC sinyal, yaitu IC RF atau IC PA. Karena dua ciri tersebut itu sudah mencukupi ya untuk menjadikan IC sinyal menjadi tersangkanya, tentu kita akan langsung eksekusi ya ke arah IC sinyal, tidak perlu lagi mengecek ke yang lain karena dua ciri tersebut memang mengarah kepada IC sinyal. Nah, perlu diingatkan banget karena sering banget di sini pertanyaan-pertanyaan yang muncul baik di komen maupun via WA di saat konsultasi yang mempertanyakan boot loop-nya Note 9 ini. Nah, di sini akan saya jabarkan dulu sebelum kita mengeksekusi handphone ini, Note 9 ini ya. Yang perlu diperhatikan, yang perlu diamati, yang perlu dipahami kalau kita mau mengeksekusi kasus untuk Note 9 khususnya ini dengan kasus yang masuk dalam kategori boot loop, entah itu mentok di logo, stuck di logo, kemudian restart terus menerus. Nah, ini mungkin perlu dipahami. Saya jabarkan satu persatu ya. Yang pertama, kalau kita mendapati kasus Note 9 yang boot loop seperti ini, kalau misalkan kita nyalakan tanpa charger, kemudian handphonenya itu muncul logo Redmi, kemudian dalam 1-2 detik mati lagi dan mati sekali, matinya sekali dalam 1-2 detik. Perlu dipahami, matinya sekali dalam 1-2 detik, bukan mati hidup. Itu ciri pertama kerusakan pada IC sinyal yang sering kita namakan IC RF atau IC PA. Itu yang pertama, ciri kalau kita mau mengeksekusi ke arah IC sinyal. Ciri yang kedua, kalau kerusakan itu terjadi pada IC sinyal, di saat kita hubungkan ke charger itu otomatis handphonenya restart terus menerus. Seperti ini ya, di saat kita hubungkan ke charger, handphonenya secara otomatis restart terus menerus dan jedahnya pun 1-2 detik, tidak lama, tidak lebih dari 5 detik. Itu perlu dipahami, jedahnya 1-2 detik, bukan lebih dari 5 detik. Oke, itu ya. Jadi walaupun kasusnya sama, yaitu restart terus menerus atau boot loop, tetapi kalau cirinya tidak seperti Note 9 yang sekarang, berarti jangan sekali-kali ke arah IC sinyal, karena IC sinyal cirinya ya seperti ini yang tadi saya terangkan itu ya. Kemudian permasalahan lain adalah kasus dengan ciri-ciri seperti ini jelas bukan terjadi pada bagian softwarenya. Jadi ya tentu saja kita jangan sekali-kali untuk mengsoftwarenya atau mengeflash ulang, karena permasalahannya bukan pada software untuk ciri-ciri seperti ini. Jadi itu perlu dipahami banget ya, supaya kita tidak salah eksekusi, tidak salah prediksi, dan juga tidak salah langkah. Karena terkadang untuk tipenya ini, kalau misalkan awalnya itu salah langkah, seringkali malah fatal. Artinya yang awalnya itu hanya satu kendala, jadi kemana-mana atau lebih dari satu kendalanya. Oke, langsung saja ya kita bongkar untuk handphonenya. Oke, untuk bagian vektor sudah kita angkat dan handphonenya sudah dalam kondisi tidak segel ya, karena memang informasi yang kita dapat dari pemiliknya ini
bahwasanya handphone ini sudah dicoba di beberapa tempat, beberapa counter dan beberapa teknisi di area sekitar. Bahkan kalau tidak salah itu 3-4 counter, dan mungkin belum beruntung, artinya ya tidak ada hasilnya. Nah ini juga bautnya bukan baut bawaannya ya, udah ganti ini. Jadi kalau aslinya kan bautnya seperti ini ya untuk Note 9. Sekarang kita langsung aja ya untuk membuka bagian penutup mesinnya. Oke, untuk penutup mesinnya sudah kita buka. Nah menurut beliau ini kan sudah ke beberapa counter ya, bahkan lebih dari 3-4 yang sudah mencoba memperbaikinya. Katanya sih belum ada hasil. Di samping itu juga menurut beliau itu dipinta dengan harga yang cukup tinggi. Nah tapi di sini masih rapi ya kondisi mesinnya. Saya perbesar dulu ya untuk kameranya. Oke, untuk tampilannya sudah lebih besar. Nah, jadi kalau dilihat dari fisik bagian atas ini sepertinya belum ada upaya perbaikan ya. Sekalipun infonya itu sudah coba ke beberapa counter, bahkan 3-4 counter, tapi tidak ada hasilnya. Dan juga harga yang ditarif ternyata cukup tinggi. Akhirnya pemilik Note 9 ini masih enggan. Oke, kita akan coba. Nah untuk bagian bawah juga ini sepertinya masih rapi ya. Saya yakin ini belum ada perbaikan ini. Kalau dilihat dari fisiknya ya masih rapi. Oke, kita langsung saja ya ke titik poinnya. Seperti yang tadi kita katakan, untuk ciri-cirinya itu sudah mengarah tersangkanya kepada IC sinyal, yaitu IC RF atau IC PA, dan keberadaannya ada di bungkus kaleng ini. Jadi kita mesti mengangkat kaleng ini ya. Langsung saja eksekusi. Oh ya, maaf lupa, sebelum kita eksekusi kita tutupin dulu areal-areal yang sensitif terhadap panas. Oke, langsung saja sobat ya, kita langsung babat aja ini untuk penutup IC PA nya ini. Are you ready? Let's go. Kita kasih ramuan ajaib dulu ini. Nah untuk temperatur blowernya, karena desain dari Note 9 ini cukup kuat, jadi perlu temperatur yang cukup tinggi ya, itu kisaran 370 sampai 400. Namun untuk blower saya itu cukup di 370 biasanya. Untuk anginnya di 2 atau 3. Untuk pengangkatannya pun biasanya saya 2 tahap ya. Kita gunakan dulu seperti ini, seperti cutter atau yang tipis-tipis dan tajam, supaya mengangkat dulu ya. Jadi kita buat jalan dulu. Nah kalau sudah terbuka, sudah ada jalan, baru kita menggunakan pinset ya, supaya bisa mengapit dan kalengnya tidak loncat. Oke, alhamdulillah wa syukrulillah. Untuk kaleng penutupnya sudah terangkat, kita pisahkan. Sekarang kita akan menunggu mesinnya supaya dingin dulu. Kalau sudah dingin, selanjutnya kita bersihkan dulu ya untuk fluk-fluknya itu, bekasnya, supaya tidak ada kelembaban. Kemudian kita keringkan juga tinnernya biar terlihat bersih dan juga kering. Oke, kita tunggu sebentar ya sampai mesinnya ini dingin. Oke, sepertinya sudah dingin ya. Nah sebelum kita lanjut ke step berikutnya untuk perbaikan Note 9 yang boot loop ini, kita akan tes dulu ya. Jadi sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya, setelah kita angkat penutup kaleng IC sinyal ini, kita pastikan dulu kondisi mesinnya itu seperti apa, supaya kita bisa mengambil inisiatif harus bagaimana lagi langkahnya. Apakah kondisi mesinnya ini masih tetap seperti semula, atau malah sebaliknya mati total,
atau mungkin juga malah normal seperti sedia kala. Jadi ya kesimpulannya, setiap langkah itu kita tes dulu, kita pastikan kondisi mesinnya seperti apa. Kita kasih baut satu ini ya untuk bagian on off nya. Oke, sekarang kita pasang semua fleksibelnya, kemudian kita pasang konektor baterai. Selanjutnya kita akan coba nyalakan handphonenya seperti apa kondisinya setelah kita lakukan pelepasan penutup kalengnya. Kita tunggu hasilnya. Dan kalau kita amati baik-baik, di sini sudah ada perbedaan dan hasilnya wow, istimewa banget ya, hebring coy. Oke, cukup istimewa ya. Di sini sudah muncul MIUI dan ini sudah tampil ke menu ini sobat. Oh, ternyata gelap ya, dan ada passwordnya ini. Kita terangkan dulu. Wow, istimewa. Ya, begitulah ya sobat ya. Jadi untuk kasusnya Note 9 ini bisa dibilang penyakit jebakan ya, penyakit jebakan Batman, dan juga penyakit sudah bawaan orok ini, penyakit jabang bayi ini Note 9. Jadi sebelum kita eksekusi itu kita pahami dulu tingkahnya seperti apa, supaya kita tidak salah eksekusi dan juga tidak buang-buang waktu. Karena setiap tingkah dan gejala, walaupun itu perbedaannya sedikit dan sekejap, itu bisa membedakan kasus yang ada, termasuk juga solusinya. Oke, dan alhamdulillah ya, untuk HP-nya Mas Ilham dari Sukamulya Cikupa, Tangerang, Banten ini bisa kita atasi dan kita perbaiki tanpa harus menggantinya. Selanjutnya kita akan rapikan dulu ya. Jadi seringkali kita untuk kasusnya Note 9 ini sering terjebak ya dengan tingkahnya itu. Rata-rata pemahamannya yang namanya bootloop itu kasusnya sama aja. Tapi perlu diketahui dan dipahami, untuk Note 9 ini setiap tingkahnya yang berbeda itu akan menimbulkan solusi yang berbeda pula. Jadi sebelum eksekusi saya sarankan pahami baik-baik gejalanya seperti apa, tingkahnya seperti apa. Karena kalau misalkan salah eksekusi tentu kan bisa merugikan customer ya, yang mestinya itu kerusakannya hanya satu, akhirnya kemana-mana. Dan tentu saja untuk kasus seperti ini data dijamin aman ya, tidak ada data satupun yang terhapus. Makanya dari awal saya katakan tingkah seperti ini bukan dari software ya, karena memang seperti ini ya. Untuk Note 9 sering banget terjadi kasus kerusakan pada IC sinyal, pada air fuse. Namun kita harus kenali dulu sebelum melakukan perbaikan. Kita teliti dulu, kita telusuri dulu secara cermat dan detil. Jangan sampai buang-buang waktu dan juga salah eksekusi yang pada endingnya itu merugikan customer. Oke, handphonenya sudah rapi, kita akan coba nyalakan kembali. Alhamdulillah wasyukurillah, masih nyala ya. Kita tunggu sampai ke menu. Oke, masih maknyos ya, masih istimewa. Namun di sini karena ada polanya dan kebetulan kita lupa meminta pola, jadi ya kita tidak bisa mengetes ke dalam ya bagian selanjutnya. Tapi ya yang jelas ini untuk kasus mati hidupnya, bootloopnya, restartnya ini sudah bisa normal kembali.
seperti yang kita lihat ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti halnya kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.